Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selam- Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu, kawan-kawan, saudara-saudara semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih tentunya untuk Kak Agus Salim nih ya. Jadi Salim Kak Agus, luar biasa ini sosok anak muda dari Tasikmalaya next yang akan menjadi Dhani Abdul Ghani selanjutnya. Amin ya Allah. Yang kedua saya ucapkan sama sahabat seperjuangan ya, guru saya juga luar biasa nih, sosok anak muda, nggak kalah mudanya sih sama saya. Walaupun umurnya beda ya, kurang lebih beda beberapa hari ya. Sama Parisiana Nugraha, luar biasa ilmunya ya, anti boncos. 5 hal anti boncos kalau misalkan Anda pahami, kayak bisa dipraktekkan berulang atau enggak Anda tadi tonton lagi berulang-ulang videonya agar lebih paham. Tentunya kalau hanya sekedar dipahami itu tetap aja boncos. Harusnya ketika dipahami plus dipraktekkan. Oke. Dan yang ketiga, saya banyak ucapkan beribu-ribu terima kasih sama Bapak Ibu, kawan-kawan, saudara-saudara semua, teman-teman seperjuangan, baik yang di Zoom sekarang ataupun yang di YouTube sekarang lagi nonton. Ya, semoga Bapak Ibu, kawan-kawan selalu berada dalam kesehatan ya. Dan selalu diberi keberkahan. Oke, Bapak Ibu, luar biasa. Nih yang baru pertama kali ada ketemu. Kalau yang baru pertama salam kenal ya. Karena kalau saya jelasin lagi profil saya ini bisa lama. Kurang lebih bisa 2 bab saya jelasin. Lama. Ya, jadi singkat aja. Dulu betul tadi dibilang anak jalanan betul ya, tapi agak kasar sih ya. Tepatnya ini malaikat jalanan. Asik. Ya kan? Kenapa sih malaikat jalanan? Ya karena kan dulu kerjaannya supir. Yang namanya supir ini kan mengantarkan seseorang dari lokasinya sampai ke tujuan yang dia tuju dengan selamat. Ya kan? Artinya jadi malaikat. Tapi insya Allah sekarang juga jadi malaikat juga nih di SSBT, mengantarkan seseorang yang tadinya bukan siapa-siapa menjadi siapa-siapa. Yang tadinya pemalu sekarang jadi pemberani. Yang tadinya nggak punya apa-apa sekarang jadi punya apa-apa. Yang tadinya banyak utang sekarang jadi tidak punya utang. Betul? Yang tadinya jomblo ya nanti jadi double juga. Betul ya? Yang tadinya dipandang sebelah mata, tapi next dia udah pasti siapa sih yang tidak tahu dia gitu. Insya Allah saya akan mengasih hal yang terbaik buat Bapak Ibu, kawan-kawan semua sebisa saya, semampu saya. Kenapa Pak? Ya karena kan motonya go berkah no riba. Kita kan pengen berkah. Berkah bukan hanya sekedar di dunia juga, berkah bukan hanya sekedar di kehidupan juga, tapi berkah di lingkungan. Ke Bapak Ibu ya. Oke. Nah, sekarang yang saya bahas tadi kan Parisia sebenarnya udah semua nih. Saya bahas apa tadi? Jadi bingung saya mau bahas apa. Intinya gini, yang saya bahas ini sebenarnya cuma satu kata, tapi satu kata ini memiliki makna berjuta-juta makna. Kalau Bapak Ibu paham dengan satu kata yang akan saya lontarkan sekarang, ini yang akan membuat Anda jadi miliarder di tahun 2023. Kalau Anda paham dengan satu kata yang saya sampaikan sekarang, yang tadinya tidak punya yang tadinya banyak utang jadi nggak punya utang, bahkan yang ngutangin nanti mah. Ya. Pokoknya kalau satu kata sekarang nih, yang tadinya jomblo, wah jadi rebutan orang nanti.
Ya, dengan satu kata ini Bapak Ibu, yang bisa membuat mantan Anda menyesal pokoknya. Ya, dengan satu kata ini, yang tadinya rekening Anda hampir diblokir karena isinya kepotong sama pajak, Bang. Nanti nggak gitu lagi. Pokoknya ya. Yang tadinya tinggal di rumah idaman mertua. Anda paham satu kata ini? Bismillah, jadi punya rumah sendiri. Ya, yang tadinya Anda nggak percaya diri, dengan satu kata ini, wah, edan. Padahal satu kata, tapi ini intisari dari bisnis ini. Intisari dari bisnis MLM. Intisari yang membuat saya bisa seperti ini. Ya, intisari yang membuat Kang Dhani Abdul Ghani punya penghasilan ratusan juta, Parisyana Nugraha, ya kan, Pak Agus Rahmat Hidayat, Pak Ihsan Saiful Milah, Kang Dodi Hardodi, beserta founder-founder semua, peraih luxury. Nah ini gara-gara satu kata. Wah, gila. Tapi kasih tahu jangan ya. Ya, bener mau tahu nggak? Atau hanya sekedar tahu aja atau tahu banget? Cung, yang mau tahu banget boleh ditulis di komentar, baik di Zoom atau di YouTube, boleh. Tuh jadi penasaran, emang hantu penasaran. Mentang-mentang malam Jumat penasaran. Nah ini segala sesuatu tuh nggak langsung baik kebuka semua, nggak enak. Begitupun kalau Anda prospek, jangan langsung to the point. Harus bisa buat penasaran. Betul ya? Ya pokoknya gini Bapak Ibu. Kenapa bonus Anda bolong-bolong? Kenapa Anda misalkan dapat mitranya cuma sebulan sekali? Ya kan? Kenapa mitra Anda nggak nurut sama Anda? Kenapa Anda susah dapat motor, mobil, big mokes, luxury? Gara-gara nggak paham satu kata ini. Padahal sering Anda dengar loh. Sering banget. Ya, entah itu di broadcast, entah itu di sharing, entah, wah pokoknya udah berjuta-juta kali mungkin Anda dengar. Tapi kalau belum paham percuma. Gila, ini baru saya temu nih. Jadi kasih tahu nggak ya? Bukan konsisten. Oh ini so tahu nih. Bukan, kalau konsisten kan udah pernah saya bahas, ya. Konsisten istiqomah udah pernah saya bahas itu. Masa harus saya bahas lagi? Ya kan? Intinya kalau misalkan sharing saya, insya Allah pasti beda-beda setiap pertemuannya, setiap materinya. Pokoknya kalau Anda paham, Lebaran sekarang yang nggak punya mobil, beli mobil. Coba. Ya, yang Lebaran sekarang nanti reuniannya pakai mobil buat mantan Anda menyesal. Asik. Belajar prospek, ngapain saya ngajarin prospek, udah jago semua. Bukan. Ya, yang tahu saya kasih apa ya? Pokoknya saya kasih hadiah. Ya, langsung kepo semua kan. Yang tadinya ngantuk jadi apa ya? Coba. Ya, saya akan bahas kalau Anda udah cuci muka semua. Nggak gitu ya. Bercanda. Coba lihat kiri kanannya. Nggak ada siapa-siapa, Pak. Iya kan Anda sendiri. Pasti nggak ada siapa-siapa. Saya tadi berumpama kayak sharing aja di ruangan besar nih. Oke, ya ini boleh Bapak Ibu boleh dicatat. Yakin bukan, komitmen prospek bukan, harus punya dream. Ya semua orang harus punya. Ya kan kalau nggak punya dream ngapain kita ikut Zoom, betul ya? Semua punya dream. Salah. Ada bisa jawab lagi? Coba. Apalagi impian bukan, prasangka. Aduh, prasangka tak diduga.
Sukses apa enggak? Impian berusaha bukan. Kasih tahu dong. Ya nanti mau dikasih tahu, sabar. Satu kata bismillah. Ya, semua segala sesuatu harus bismillah. Nanti ditutup dengan alhamdulillah. Ya, ini kata-katanya bagus, ikhtiar. Nah, benar. Tapi masih out. Kalau kalau tendangan tuh dus kena tihang. Jadi masih pikiran positif iyalah. Kalau negatif mah bukan komunitas kita namanya. Kita harus tetap positif. Bertindak, nah ini masih salah. Ya, Jaspo harus pakai rem, bising tiserele, salah. Duit, ini dia duit, tapi masih out. Niat Pak, ya Allah nggak punya niat mah kasihan. Tetap semangat belajar, keyakinan coach. Wah gila ini, antusias semua nih, ya baik yang di Zoom maupun yang di YouTube. Mindset coach, keyakinan coach, salah semua. Tadinya mau saya kasih gelas nih, satu lusin. Nggak ada yang bisa jawab. Tuh kan. Lihat, dari semua orang, dari 300 orang, belum ratusan orang yang di komen, yang di YouTube juga. Ini banyak banget. Tapi nggak ada yang mendekati. Coba, mendekati aja belum. Ya, kalau Anda paham, gila. Semangat, sabar, ikhlas, dan berdoa, wah diborong. Tetap salah. Percaya diri wajib ya. Action kok actionnya gitu nulisnya ya. Afan tuh berjuang baik ya. Sekarang saya akan bahas. Nah gitu dong, jadi ceria semua. Coba lihat muka gantengnya di kamera, udah kelihatan ganteng? Kalau belum cuci muka. Bercanda. Nah ini Bapak Ibu, kita ini harus berinteraksi ya. Baik, boleh di stop dulu chatnya. Hampir semuanya out. Jadi belum masuk ke gol. Ini intisari menjalankan bisnis multi level marketing. Anda harus paham. Satu kata ini yang membuat saya bisa seperti ini, yang membuat Parisiana bisa beli rumah, yang membuat Pak Agus Salim bisa beli mobil, bahkan sekarang lagi bangun rumah, renovasi rumah orang tuanya. Bahkan sebentar lagi Kang Agus mau ngundang Bapak Ibu mau nikah katanya. Ya, saya bocorin aja di sini. Ya semuanya wasilah dan ini gara-gara dia paham. Oke ya. Satu Bapak Ibu, boleh Anda perhatikan? Boleh Anda simak dan Anda pun pasti sering dengar, nanti akan saya bahas apa maksudnya dari kata tersebut. Ya, bisnis MLM, bisnis PTBS adalah bisnis edifikasi. Itulah satu kata. Satu kata yang membuat Anda jadi miliarder. Satu kata yang membuat bonus Anda tidak bolong. Satu kata yang bisa membuat Anda beli mobil di Lebaran sekarang. Satu kata yang bisa melunasi hutang-hutang Anda semua. Satu kata yang bisa membuat mantan menyesal. Edifikasi. Banyak orang gak paham soal edifikasi. Dia hanya sekedar tahu tapi tidak memahami. Dia hanya sekedar ikut-ikutan tapi tidak mendalami. Kalau Anda paham dengan kata edifikasi, justru intisari dari bisnis ini adalah edifikasi. Coba, kenapa mitra Anda nggak pernah hadir Zoom? Karena kekurangan edifikasi. Nggak, ya kan? Kenapa mitra Anda nggak pernah komen di grup, ya kan? Karena kekurangan Anda edifikasi. Kenapa prospekan Anda tidak mau mendengarkan Anda? Karena kekurangan edifikasi. Kalau Anda paham dengan edifikasi, ini intisari dari bisnis MLM. Ya kan? Edifikasi ini apa? Edifikasi ini adalah menceritakan kesuksesan, menceritakan kehebatan. Ya kan? Menceritakan kesuksesan dari leader. Ya,
Banyak orang ketika prospek ngenalin sama leader nggak pernah diedifikasi, nggak pernah dikenalin. Contoh, Kang Agus Salim lagi mau prospek Parisiana Nugraha misal ya, ini contoh nih. Misalkan Risiana Nugraha ini anaknya jenderal misal. Risiana ini anaknya jenderal. Prospek ke saya. Pak Agus Salim ini, Kang Agus ini malah edifikasinya terbalik. Bilang ke Restu, Pak Restu, tolong prospekin ya teman saya anak jenderal. Jangan salah prospek. Kalau antum salah prospek, antum bisa dipenjara. Contoh. Saya, walaupun sehebat apapun saya presentasi, sejago apapun saya presentasi, gara-gara ada omongan itu jadi pasti grogi. Takut salah bilang, takut salah presentasi, takut apa. Ya kan? Beda kalau dibalik. Ya kan, Kak Agus bilang sama Parisiana, bro, ente boleh anak jenderal, tapi ini ada teman saya, dia guru saya. Dia ahlinya, dia masternya. Soal PTBS, dia yang banyak membantu orang bisa sukses. Dia bisa membantu orang bisa terbebas hutang. Kalau antum dengerin kata-katanya, wah ini jadi berkah, ini jadi apa namanya, jadi sesuatu hal yang gak pernah Anda pikir. Kalau kamu tahu orangnya, gila, padahal dia tuh orangnya ramah, ya kan, humble juga, tapi itu guru panutan saya. Antum harus dengar. Ya, nanti saya kenalinya, kalau saya kenalin jangan pernah malu-maluin. Nanti saya nggak enak sama saya kalau malu-maluin. Nah, itulah contoh edifikasi. Kebanyakan orang tuh kebalik edifikasi. Malah edifikasi itu calon prospekannya jangan. Yang edifikasi itu leadernya. Saya itu nggak usah tahu. Saya nggak usah tahu, nanti juga cari tahu. Dan edifikasi itu jangan di depan orangnya. Pas saya presentasi di depan Risiana, dia pasti dengerin. Kenapa? Karena udah ada kata-kata dari Kang Agus Salim tadi. Ya, itulah contoh edifikasi cuman dari leader doang. Coba di sini banyak gak yang masih salah edifikasi? Banyak, nggak apa-apa, salah, kan namanya juga belajar. Betul ya? Edifikasi crossline juga. Kalau edifikasi ini untuk hal-hal yang positif, bukan hal-hal yang negatif. Contoh, ya kan, crossline Anda ini misalkan ditolak orang. Kalau orangnya cuman, waduh saya berat nih jadi PTBS, kenapa ya kok ditolak begini, itu kan edifikasinya jelek. Tapi kalau dia sempat, yes, senang banget jalin PTBS, ternyata saya ini ditolak, dan saya yakin dengan penolakan ini sebentar lagi pasti ada yang terima. Ya kan? Itulah edifikasi. Contoh Anda ikut nih sekarang Zoom. Ya, kalau Anda cerita sama mitra Anda nanya, gimana semalam Zoom sama Pak Restu? Gitu-gitu aja. Sama aja kayak minggu kemarin. Percaya omongan saya, sampai Zoom berikutnya mitra Anda pasti nggak akan pernah ikut Zoom. Ya karena kekurangan bahasa Anda biasa, walaupun materinya biasa, tapi Anda penyampaiannya harus luar biasa. Wah gila, di Zoom kemarin semuanya langsung semangat semua. Materinya luar biasa begini dan yang lain-lain. Itulah edifikasi. Ya, nyesal banget. Coba kalau ikut Zoom secara langsung tuh beda. Beda kalau Anda cuma dengar di YouTube-nya Pak Restu doang, beda. Ini gila, itulah edifikasi. Contoh gini, ini edifikasi. Pak, ya. Sekarang nih malam-malam di Bandung ini udaranya dingin banget. Ya, dan saya ini buat kopi. Kopi saya ini dari Turki. Enak, lebih enak daripada Nescafe. Lebih enak daripada Indocafe. Ini di Turki ini kopi nomor 1. Ya udah nggak ada lagi rasanya ini. Wah, luar biasa ya. Kalau Anda sekali minum ya, Anda merasa jadi Ariel Noah. Asik. Ya, itulah edifikasi. Paham nggak maksudnya? Beda, apalagi kalau misalkan ketika diseruput. Kenapa minum kopi harus itu salah satu edifikasi. Wah, Kang Dani nelpon. Nanti ya, bos. Saya lagi sharing.
Tuh, lihat si Obos juga telepon gara-gara edifikasi. Paham maksud saya edifikasi ya? Dan saya yakin Anda pun gara-gara dengar cerita saya tadi, oh Pak jadi pengen minum kopi. Tapi kan di Turki Pak jauh. Ya kopi yang ada aja ya, yang rasa Turki kan banyak. Itulah contoh edifikasi. Beda, bro minum kopi enak loh malam-malam. Biasa. Tapi kalau kita menjelaskan dengan luar biasa, wah mantap. Ya kan? Ya kamu kalau minum kolagen, gila. Kolagen ini bisa menunda penuaan 20 tahun. Ya padahal mah tetap tua ya tua. Gara-gara edifikasi. Ya kan? Saya kalau ngaca biasanya suka nangis. Karena serem ngeliat wajah sendiri. Gara-gara sering minum kolagen. Wih gila, Ariel Noah lewat. Nah, itulah edifikasi. Kamu kalau pakai motor kamu dicemplungin eco racing. Wah, pesawat terbang lewat sama kamu. Kenceng banget ini. Itulah edifikasi. Ya kan, kamu punya padi, kalau ditanemin eco farming, wah. Ketika dia panen, ya kan bukan padi lagi, tapi tumbuh pajero nanti. Asik. Itulah edifikasi. Edifikasi leader, edifikasi perusahaan. Anda edifikasi ini satu-satunya perusahaan yang mengharamkan umatnya untuk melakukan riba. Coba antum bayangin. Orang di luar sana nggak pernah datang ke kantor, 5 kali nggak datang ke kantor dipecat, pasti. Sekarang saya tanya sama Bapak Ibu, Cung di sini yang udah dapat bonus tapi nggak pernah ke kantor, saya yakin banyak. Kok nggak dipecat? Artinya perusahaan kita perusahaan anti PHK. Nggak ada perusahaan yang anti PHK, cuma satu-satunya itu edifikasi. Ya kan, edifikasi ownernya juga ya masih muda. Edifikasi produk, Anda kalau jual produk, gila. Saya kalau jual produk yang tadinya cuma beli 1 batang, dia bisa jadi beli 1 kontainer gara-gara edifikasi. Bapak Ibu harus belajar cara edifikasi. Jangan hanya biasa-biasa aja. Kalau edifikasi biasa-biasa aja, orang biasa. Ya kan, kenapa sih harus dibuatin thumbnail? Kenapa harus dibuatin template? Itulah edifikasi sebenarnya. Ya, salah satu edifikasi. Kenapa harus dibuatin status? Itulah edifikasi. Tapi edifikasi cuma biasa aja. Kenapa di broadcast? Kenapa dikirim di grup? Ada informasi. Itu adalah salah satu edifikasi. Tapi biasa. Ya kan, kalau saya ketemu nih sama orang, kenalin siapa namanya, nama saya Risyana, wah gila ganteng banget lo bro, ya kan, dari mana? Saya temennya Kang Agus, ya, asli mana? Tasik. Udah gabung BTBS belum? Ya Allah, cuman satu-satunya orang di Tasikmalaya antum doang yang belum gabung, asik. Itulah edifikasi. Ya kan? Oh gitu ya Pak? Iya. Ya kan? Anak muda sekarang gak gabung PTBS. Ya kan? Bukan anak muda sekarang. Beda coy. Itulah edifikasi. Anda sering gak makan di McDonald atau di KFC? Ya lihat gambar burgernya gede banget kan? Gede. Ya kan? Sampai lagi di jalan lapar. Wah mau beli burger ah. Datanglah ke McD atau ke KFC. Assalamualaikum. Ya kan, waalaikumsalam. Mau bertamu, mau beli KFC ini. Mak, saya mau beli burger. Datang, beli 1. Loh kok kecil, Mbak? Ini di gambarnya gede. Kenapa kecil? Paham nggak maksudnya? Itu edifikasi. Anda lagi duduk sekarang, tuh nonton. Ada iklan Indomie. Ya kan? Mantep nggak? Pakai air panas. Ada telurnya setengah matang, ada ayamnya, dibawa emping, ada bawang gorengnya. Wih, Anda pengen kan? Pengen banget. Beli ke warung Indomie. Pas dibuka, ada nggak telurnya? Nggak ada. Ada nggak ayam gorengnya? Nggak ada. Malah ketika Anda mau buat Indomie, gasnya habis. Ya kan? Ujung-ujungnya pakai air dispenser itu nih. Kenapa bisa seperti itu? Dia kira itu edifikasi.
Nah, maaf ya, kekurangannya mitra-mitra SSB, pelitnya juga bonus Anda. Masuk ke rekening Anda, sulitnya juga bonus Anda. Karena edifikasinya cuma biasa-biasa. Ya kan, kalau gila. Itulah edifikasi. Ya, paham maksud saya ya? Edifikasi pertemuan, edifikasi apa lagi? Edifikasi apa sih? Banyak lah. Ya, edifikasi marketing plan. Bisa Anda edifikasi, bro, bayangin. Ya kan, perusahaan mana yang bisa menyanggup membayar 1 hari kerja? Lo bayangin aja. 1 hari kerja, beda nomor telepon, beda nomor rekening, beda nama, tapi perusahaan gak pernah salah transfer. Asik. Itu edifikasi. Lu bayangin lu dapat bonus, ya kan? Dapat bonus 12 juta closing priority. Lu ambil duitnya, itu duit semua asli, itu duitnya. Bukan duit monopoli. Itulah edifikasi. Ya, paham edifikasi? Udah mulai connect kan maksud saya dari edifikasi sekarang. Nah, Anda pun harus pinter edifikasi. Kenapa Zoom sepi? Kenapa grup Anda sepi? Kenapa seminar Anda sepi? Kenapa GM gak pernah mitranya, Pak, mitra saya gak mau berangkat GM? Karena pelit edifikasi. Anda aja ikut GM ya. Nanti kalau gak GM gak akan sukses, gitu doang ya. Mana ada orang yang mau GM. Kayak gitu, bro, gila. Lu harus ikut GM sekarang. 1 tahun sekali, lu bayangin. Ya kan, dari seluruh Indonesia, dari planet Merkurius, planet Pluto datang semua. Ya ente cuman dari Garut nggak datang. Allahu Akbar. Udah buru-buru tobat nasuha sana. Itulah edifikasi. Tapi kan saya kerja, tapi kan saya jauh dari rumah. No, tapi mau sukses. Ya kan, udah berangkat, sayang. Lu nggak berangkat, nyesalnya 7 turunan, 8 tanjakan, 9 belokan, dan diwariskan. Asik. Oh ya, gila. Tahan nanti paling pertemuan cuman prospek doang. Nah, itu bedanya orang sukses sama orang yang telat suksesnya. Selalu berpikir negatif. Ya kan? Ya tapi kan saya kerja, bro. Ente masuk dan enggaknya kerja, perusahaan tetap berdiri. Ya kan? Tapi kan saya besok ada kawinan. Lu datang gak datang juga, kawinan mah tetap jalan. Tapi ini, kalau kamu ikut training, lebaran lu sekarang spektakuler. Tapi, mau sukses, Saya kan sukses, berangkat. Gak berangkat. Lu bayangin, ya kan? Lu bayangin. Dari semua lo, dari Zimbabwe datang. Ya kan, dari negeri Wakanda datang. Ya kamu cuma dari Sumatera doang. Ya Allah. Mau dapat luxury, mau dapat 1 miliar, mau training. Lu nggak training, iya salam. Ya jangan salahin saya kalau telat dapat luxury-nya. Tapi kan nggak apa-apalah. Nah, tarik ulur pakai, mending jangan dulu. Kayaknya emang belum saatnya dapat luxury di tahun sekarang. Saya pantas dapat luxury. Ya GM. Ya. Tapi orang sukses ini nggak ada alasan. Ya kan? Nah, ini kenapa nih telat? Karena edifikasi. Anda nge-share ke mitra Anda cuman broadcast doang. Nggak pernah buat pertemuan secara langsung. Nggak pernah sharing. Nggak pernah buat Zoom. Mau ngarahin aja berat. Pak, dia tuh takut, Pak, karena dia priority, Pak. Nggak ada kalau buat saya mah. Lebih baik dia gabung basic tapi ikut GM dan sukses daripada priority nggak GM dan nggak sukses. Ya, dari prinsip saya ini, pertemuan ini udah karena nafasnya. Saya bisa seperti karena pertemuan. Betul ya? Tapi kenapa sih harus hari Minggu? Kenapa aja nggak hari Sabtu? Biar hari saya libur. Ya Allah. Masa SSB buat harus di hari dia yang libur, nanti cuma dia doang dong pesertanya. Ya kan? Kalau saya edifikasi, gila bro. Oh, udah di prospek, lu langsung daftar GM ya. Ya kan? Tapi lebih baik kamu daftar GM, gabung basic daripada priority nggak GM. Itu saya.
Tapi enggak, tapi kamu daftar GM, ikutin dari awal sampai akhir. Kalau misalkan nyesel, saya balikin 2 kali lipat sama ongkosnya. Itu saya. Kalau sama mitra kayak gitu. Kenapa? Saya ini yakin dan saya memastikan dia buat sukses bukan buat sengsara. Ya kan? Ya. Kenapa? Saya dorong orang buat dulu aja mabal sekolah maksa. Masa ini buat dapat suri nggak berani saya paksa? Itu edifikasi. Kenapa mitra Anda nggak pernah mau nuruti? Karena kurangnya edifikasi. Wah gila, lu bayangin aja. Pak Suroto ini penghasilannya di atas 500 juta setiap bulan. Rewardnya aja motornya udah nyampe 31. Mobilnya udah nyampe 31. Itu aja training. Bayangin kamu bonus Senin Kamis nggak mau training. Astagfirullahaladzim. Ya kan? Eyang Sunario, foundernya PTBS training loh. Dhani Abdul Ghani penghasilan di atas 250 juta training. Ya ini. Ya kan? Bonus kadang Senin, kadang Kamis, kadang-kadang nggak ada. Nggak mau. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Kan kelihatan. Ya, itu pun ikut training, belajar. Ya Harisyana Nugraha belajar juga. Ini nggak mau. Waduh. Cepat-cepat ambil air putih, baca Al-Fatihah. Minum langsung. Ya kan? Ya karena kekurangannya edifikasi. Lu bayangin. Pak Haji Febrian berangkat training di timnya Karib tanggal 12 juga. Itu Pak Haji Febrian loh. Yang punya owner aja, dia nggak perhitungan buat berangkat, tetap berjuang. Ya kita, ya, Pak, paling gitu-gitu aja pertemuannya. Ya itu, ya kalau gitu-gitu aja mah nggak mungkin. Ya orang-orang sukses semua pada hadir semua, pada ikut training semua, pada pengen tahu. Makanya Bapak Ibu jangan ikut training, bahaya. Kalau Anda ikut training Lebaran nanti kebeli mobil. Waduh, nggak kebayang nanti Lebaran, Bapak Ibu udah pakai mobil sendiri, ya kan? Datang di acara reunianan SMP, ya kan? Datang di acara reunian SMA, datang di acara reunian kuliah, reunian teman-teman, datang di acara keluarga pas hari Lebaran. Plep-plep, asik. Kan bahasa pakai mobil gitu kan? Plep-plep. Wih, gila Kang Agus. Sekarang mau udah beli mobil, ya kan? Cicilan berapa? Enak aja cicilan cash, bro. Cash. Cash. Emang berapa harganya? Murah kok. Cuman 2.600.000. 2.600.000? Iya. Gimana caranya? Sini, ada duitnya nggak? Ada. Mana dulu duitnya? Dia keluar duitnya. Oke, saya jelasin. Oh, paket basic. Nah, jadi. Coba. Wah, Anda nanti kalau nggak ikut, nanti pas Lebaran. Oh, ini ya Kak Agus ya, yang kemarin ngomong-ngomong PTBS. Loh, kok pas Lebaran, kok miskin? Kan nggak enak, bro. Iya sih, kemarin sih waktu GM saya nggak ikut. Aduh, disalahin lagi GM-nya, disalahin lagi nggak ikutnya. Wah, Anda ikut GM, waduh. Pernah nggak masuk ke mesin ATM? Ya, masuk ke mesin ATM, lagi ngantri. Ya, lagi ngantri. Kalau duitnya sedikit, itu pasti ditutupin sama badan. Takut ketahuan rekening saldonya. Atau nggak Anda mincit misalkan. Des! Ya kan, yang paling besar kan nominal 2,5 juta kan? 2,5 juta. Maaf. Pijit lagi 1 juta, maaf nggak bisa. Pijit lagi 100.000, maaf nggak bisa. Tentu mesin ATM-nya bilang, nih kalau 50.000 aneh kasih. Kan nggak enak. Ya kan? Tapi bayangin kalau Bapak Ibu teman-teman ikut GM. Anda paham materinya, Anda praktekkan di pas setelah GM itu Anda praktekkan sampai hari Lebaran.
Ya kan? Apa coba yang terjadi ketika masuk ke ATM? Ya, Anda ngeklik 2 juta keluar. Klik lagi keluar. Klik lagi keluar. Klik lagi keluar. Keluar aja terus. Bisa-bisa kelelep duit. Wah, belum pernah kan kelelep duit? Ikut GM biar kelelep duit. Tapi kalau nggak mau mah nggak usah lah. Jangan dipaksakan. Lebih baik menghadiri undangan. Lebih baik kerja. Lebih baik apa aja sih biasanya alasan tuh? Pak jauh, Pak. Ya, mending jangan sih. Bahaya. Nanti kalau Bapak Ibu ikut GM, wah, nanti peraih mobilnya kebanyakan. Apalagi ditambah promo dari Pak Haji, per Maret ini mobil 250. Cetek. Aduh, 250. Wah. Ikut GM ini materinya pas banget. Udah. Nanti Pak Haji tuh bilang, kenapa SSB? Kok ya ikut GM nembus mobil semua? Ya nih Pak GM. Kan kalau yang nggak ikut kan lagi nungguin, lagi ngeliat. Ku menangis. Sayang Bapak Ibu, hidup cuma satu kali loh. Ya, berjuang cuma satu kali. Semua alasan itu benar dan semua alasan masuk akal. Nggak ada alasannya nggak masuk akal. Anda bilang nggak punya duit, benar alasan Anda. Anda bilang jauh dari luar kota, luar pulau, benar alasan Anda. Pak, saya bapak rumah tangga, Pak. Karena bapaknya, ibunya pergi-pergian terus, saya harus ngurus anak. Benar alasannya. Saya ibu rumah tangga, Pak. Cucian aja nggak beres-beres tiap hari. Benar. Pak, saya kerja, Pak, 24 jam. Benar alasan Anda. Semua alasan tuh benar. Dan nggak ada alasan yang nggak masuk akal. Yang harus Anda garis bawahi, orang sukses itu cari solusi bukan cari alasan. Ya kan? Ya kalau kita bicara sibuk ya sama. Tapi ingat, ya untuk sukses itu memang sulit. Betul, memang sulit, memang sulit. Ya, saya kasih tahu sama Bapak Ibu, untuk sukses itu memang sulit. Tapi lebih sulit lagi kalau lebaran kita biasa-biasa aja. Lebih sulit lagi kalau kita gak sukses. Kalau saya lebih baik berjuang mati-matian, capek-capean tahap awal baru menikmati nanti. Daripada terus-terusan berjuang demi mempertahankan kehidupan. Ya, jadi saran saya jangan ikut training. Jangan ikut GM. Anda ikut GM, lebaran kebeli mobil. Bahaya. Ya, Anda ikut GM, bonus Anda fantastis. Walaupun di dalam hati sekarang lagi bergejolak. Ikut nggak ya? Kalau ikut, kalau enggak, ikut nggak ya? Tapi tahun depan masih ada, ikut nggak ya? Ingat, setan itu nggak mau lihat kita sukses. Setan itu lebih mau lihat kita ini menderita. Setan ini mau lihat kita ini, apa namanya? Bentar. Setan itu mau lihat kita ini ngemis-ngemis nanti di bulan puasa. Setan ini maunya kita ini dapat hadiah lebaran dari orang yang paling kaya di keluarga Anda. Kalau Anda banyak duit, bahaya nanti ketika puasa Anda sedekah ke semua, ya kan? Ketika puasa Anda nanti pas lebaran beliin baju orang tua, beli bajuin saudara Anda, suami, istri, anak-anak Anda, ya kan? Angpau sebanyak-banyaknya, beli mobil, bayar hutang, enggak. Setan nggak mau. Nanti setan nggak ada kerjaan. Karena musuh kita ini bukan orang, tapi setan. Nih setan lagi denger sekarang nih. Lagi diomongin sama kita. Makin diganggu Anda. Makin ditakut-takutin. Ya kan? Saya paling demen kalau nantang setan. Ayo sini. Saya ini hal yang positif. Karena saya ini ngobrolin kebaikan, nggak ada rasa takut. Kenapa yang saya takut sama Tuhan Yang Maha Kuasa, udah itu doang. Percaya aja, bismillah Bapak Ibu. Ya, jadi saran saya, sukses itu cuma satu kata, adalah edifikasi. Paham Bapak Ibu manfaat dari edifikasi? Gara-gara saya menceritakan itu edifikasi. Tergantung sama Bapak Ibu balik sendiri mau datang atau enggak ke acara tersebut, ya kembali lagi. Yang penting sayang, lebaran tahun depan gak mungkin kita bisa menikmati, betul ya? Gak mungkin pertemuan SSB ada lagi, betul ya?
Bisa aja pertemuannya dibagi setiap kota, setiap daerah. Bisa aja yang ikut GM sekarang, tahun depan dia ikut buat GM sendiri. Kan nggak ada yang tahu. Benar nggak? Anda waktu GM sekarang datang cuma seorang diri, gara-gara ikut GM, nanti tahun depan Anda buat GM, tim Anda sendiri. Bisa nggak Pak? Impossible, is nothing. Nggak ada yang nggak mungkin, karena Anda tahu ilmunya. Daripada sekarang nggak GM, nanti tahun depan ikut lagi, wah tuh kan sayang. Capek-capek juga, belum tentu nanti ada waktu juga. Ya, siap Bapak Ibu? Paham Bapak Ibu? Ya, edifikasi. Ingat loh, untuk leader-leadernya jangan hanya sekedar broadcast. Ya, Anda tuh kadang jadi leader share doang. Turun gunung semua, bantu seluruh mitranya. Push seluruh mitranya, kasih pemahaman. Ini ada acara training luar biasa loh, yang dihadiri sama founder PTBS, founder. Ya, Pak Haji Suroto dan Pak Haji Sunario, ini founder loh. Bayangin, dia yang akan ngasih ilmunya langsung. Ya, jangan cuman hanya buat status, jangan hanya cuman broadcast. Anda kan bukan leader status, bukan leader broadcast. Turun sama jaringannya, edifikasi acara ini. Sekarang jadi suka semangat kalau kayak gini. Suka gemes gitu. Bonusnya pengen besar, rewardnya pengen ini capek kagak mau. Ya beralasan aja kucingnya mau lahiran, diteke jarak. Canda. Enggak sih. Intinya siapa yang selalu memaksimalkan, ya baik dia belum punya mitra ataupun sudah punya mitra, percaya Lebaran sekarang pasti spektakuler, bonusnya pasti spektakuler pasti, dan jangan pernah berangkat sendiri. Kalau berangkat sendiri gimana Pak? Nyesel. Pak saya belum punya mitra, masih ada waktu, ajak mitra Anda. Ya misalkan mitra Anda nih yang baru dapat bonus, yang baru bisa daftar buat RS nih misal ya, tapi dia komitmen. Dia baru daftar RS, nggak apa-apa, ikut GM. Ya, nggak apa-apa, ikut GM, pastikan dia ikut. Dan itu pasti jadi leader Anda, pasti itu. Gila ini, saya bisa seperti ini gara-gara efek GM. Ya, gara-gara efek GM ini tiap tahun bisa beli mobil, bisa beli rumah loh. Tapi kalau mau itu juga. Jadi Bapak Ibu yang masih sendiri, pastikan ajak calon mitra yang benar-benar serius mau gabung, dia suruh daftar RS dulu. Ya ingat catat syaratnya dia harus daftar RS dulu, baru daftarin buat GM sekalian. Ya saya nggak apa-apa nih, saya kasih kelonggaran buat Bapak Ibu. Dan kuota besok malam ditutup. Ya, kapasitas cuma 1.500, nggak bisa lagi ditambah karena overload. Ya, tinggal sedikit lagi, nanti Parisiana nggak tahu berapa-berapanya, tinggal bicara aja sama Parisiana ya. Jadi ingat Bapak Ibu, siapa yang pintar edifikasi maka dia pemilik masa depan. Oke, paham maksud saya? Yang pintar edifikasi, yang bisa memanfaatkan edifikasi, dialah pemilik masa depan. Ya, segitu aja dari saya Bapak Ibu. Mungkin nanti ada akhir kita tanya jawab sedikit. Saya kembalikan lagi ke Kang Agus Salim.